Di video kali ini, Bitcoin berada di area kritikal. Akankah Bitcoin bisa breakout? Dan Ethereum breakout dari zona resistance. Kalau menurut kalian ini penting, silakan lanjutkan nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian dapat info tiap hari dari saya. Halo Sobat Cuan, kembali bersama saya Niko di channel Cuan Crypto. Hari ini saya mau bahas Bitcoin berada di titik yang lumayan kritikal karena kemarin baru saja meretest area yang saya tandai sebagai resistance. Kita juga bisa lihat Bitcoin di sini membentuk pola bear flag atau bear pennant ya. Lumayan besar juga dari time frame harian. Coba kita turun ke time frame 4 jam. Bitcoin sedang berada di antara channel bear flag ya, sobat. Kemarin baru saja nge-retest area yang saya tandai, yang sudah kita lihat sebelumnya, dan Bitcoin terperangkap di area ini. Menurut saya ini kurang bagus ya, karena Bitcoin kalau ingin tetap naik, ia harus melewati resisten. Untuk lebih bagusnya, Bitcoin melewati trendline ini supaya bisa mengklaim area bull. Tapi pandangan analisa saya masih belum berubah ya Sobat Cuan. Saya masih berpikir Bitcoin harus turun dulu, kecuali Bitcoin bisa melewati titik atau trendline ini sobat. Kita sebagai trader harus dinamis juga ya, nggak bisa statis dia dengan pendirian yang harus turun, nggak harus begitu ya sobat cuan. Kita harus melihat peluang ketika Bitcoin melewati trendline ini dan dengan volume yang cukup banyak mengikuti, pandangan saya berubah. Itu berarti terus naik. Dan begitu pula misalkan kalau turun juga, saat turun itu harus ada konfirmasi volume dan melihat reaksi dari candlenya apa yang terbentuk. Misalkan retest atau fake out ternyata balik lagi langsung, itu bisa tanda-tanda bullish. Tapi misalkan kalau tetap berada di bawah support, kemudian ada volume dan retest kembali, ini saatnya buat entry short sobat cuan. Oh iya, buat beberapa yang mau tahu, kita bisa kok dapat cuan ketika harga Bitcoin turun dengan cara nge-short. Nanti saya share link di bawah buat daftar untuk margin trading, dan itu juga bisa pakai margin juga ya sobat cuan. Ada leverage juga, cuman saran saya tidak lebih dari 5 supaya aman, dan pakai stop loss. Lalu kita lihat chart selanjutnya, yaitu Ethereum berbanding dengan Bitcoin sobat cuan. Ethereum baru saja breakout dari area resisten yang saya bicarakan kemarin sobat cuan, dengan momentum yang cukup kuat, kemudian retest kembali ke area resisten kemarin ya, yang sekarang menjadi support. Secara teknikal, ini sangat-sangat bagus dan peluang buat cuan. Biasanya tuh tanda-tanda breakout sebelum resistance, itu ada penumpukan candle sedikit di bawah resisten, dan itu lumayan bertahan cukup lama juga ya. Biasanya itu lagi ngambil momentum buat lanjut naik ke atas lagi sobat cuan. Saya pribadi ngelihat chart ini sangat-sangat bullish ya sobat cuan. Dalam beberapa hari ke depan saya yakin Ethereum bisa ke area resistance di area 0,052 sampai 0,054 BTC. Itu Ethereum berbanding BTC ya sobat cuan. Dan kalau untuk tradingnya lumayan bagus juga. Kita bisa ukur sekitar 29% sobat cuan.
29% itu lumayan banyak sekali. Belum lagi ditambah leverage, misalkan 10 jadi 290% sobat. Tentunya dengan stop loss ya, supaya kita nggak liquid ya. Setelah Ethereum, coba kita lihat chart Bitcoin dominance. Bitcoin dominance sedang berada di area support sekitar 62%. Kalau support ini jebol ke bawah, kemungkinan besar akan terjadi altcoin season, yaitu kesempatan yang sangat bagus buat koin-koin favorit kalian, altcoin tentunya, dengan market cap yang 10 besar, jangan market cap lewat dari 10 besar menurut saya itu kurang bagus ya, karena kebanyakan spekulatif. Tapi menurut saya ini support yang lumayan kuat juga, karena udah pernah di tes 1, 2, 3, 4, 5, di sini juga ada sih. Menurut saya Bitcoin dari sini tuh akan mantul sedikit. Jadi tuh kalau mau nunggu alt season kapan, harus tunggu konfirmasi Bitcoin harus turun dulu. Kalau Bitcoinnya masih naik, ya tentu saja belum alt season sobat. Tapi kebanyakan koin decentralized finance udah mulai bull run ya, udah masuk bull run. BTC juga udah masuk bull run sih. Ethereum udah pasti fix bull run karena kemarin baru saja all time high. Sekarang bikin bull flag yang lumayan besar. Ya kira-kira target dari Ethereum USD lumayan tinggi juga ya, sekitar 2000 dolar. Minimal Ethereum tahun ini sekitar 2200 2100 ya, berdasarkan Fibonacci. Kita lihat lagi. Ya 2300 lah sobat cuan. Sekitar 70%, wah itu sangat besar ya. Kemudian kita lihat berita dari Grayscale atau Big Fund, bandar istilahnya, dari institusi. Mereka nambah 995 Bitcoin sobat dalam 24 jam terakhir. Ini berita baru ya, 26 Januari. Ya sekitar 31,5 juta dolar Amerika. Sekarang tuh aset under management di Bitcoin 21 miliar US dollar sobat cuan. Berapa tuh 21 miliar? Tinggal dikalikan aja, kali 1,5 ditambah 0 tambah 4. Wah sangat-sangat banyak sobat cuan. Sekitar 300 triliun. Mereka nggak peduli. Mau naik mau turun mereka terus tetap beli. Kemudian ada berita yang sangat menarik lagi sobat cuan. Bapeti udah menetapkan, udah merestui itu ada aset kripto, 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan. Daftarnya ada banyak ya, lumayan. Kalian bisa cek sendiri. Ada Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Bitcoin Cash, Binance, Polkadot, macam-macam deh. Sekarang tuh kripto tuh udah mulai disahkan di banyak negara. Sepertinya kedepannya tuh semua udah serba digital. Kita nggak, sebagai milenial tuh nggak boleh ketinggalan zaman. Nggak boleh mentok investasi harus dari saham, dari properti. Sekarang tuh ada tambahan, ada aset baru kripto. Walaupun kripto emang agak beresiko, ya untung dan rugi tanggung sendiri-sendiri sobat cuan. Dan menurut saya Bitcoin dalam beberapa hari ke depan akan menentukan arahnya kemana. Bitcoin bisa saja turun sesuai dengan prediksi saya, atau Bitcoin bisa juga naik. Kita sebagai trader atau sebagai investor, kalau investor kita langsung beli aja ya sobat cuan. Kita beli, kita diemin aja udah. Kita beli di tempat yang bagus, misalkan di support ini, akumulasi lagi di support ini. Nah, kalau saya sebagai trader dan investor ya lebih baik saya beli di tempat-tempat yang baik, yang bagus rasionya untuk maksimalin profit saya juga. Tapi jangan salah juga, karena nggak ada yang nggak mungkin juga ya. Kebanyakan tuh kadang kita ngeliat pattern turun, taunya naik. Kita lihat pattern naik, taunya turun kan. Ya kita sebagai trader harus melihat potensi dan probability-nya. Lebih banyak naik atau lebih banyak turun. Dan kita juga harus lihat konfirmasi. Setelah turun, volume banyak atau tidak, atau ternyata setelah turun taunya
dia fake out naik lagi. Kalau fake out ini biasanya tandanya bullish ya sobat cuan. Atau saat ternyata Bitcoin naik, taunya besok-besoknya turun. Nah, itu konfirmasi untuk seller ya, untuk short ya. Kalau menurut saya, kecuali Bitcoin naik dan tetap di atas trendline ini, nah itu saya langsung ubah posisi menjadi long atau buy. Sekian teknikal singkat dan berita singkat dari saya. Kita ketemu lagi besok. Semoga kalian sehat-sehat aja. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis. Dan kalian dapat info tiap hari dari saya. Salam cuan kripto, cuan terus.